Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, tunggu-tunggu jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita coba mengkaji tentang ridha akan qada atau ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridha akan qada yaitu senang atau suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala dan tidak membantah, menyangkal segala yang dibuat oleh Allah Ta'ala atas segala hambanya, tidak berasa sakit ketika kena bala dan bukan meninggalkan berdoa dan berobat, dan bukan juga bermakna membiarkan mudarat datang kepada dirinya sedangkan ia berkuasa menolaknya. Makna pengertian daripada ridha akan qada Allah itu adalah senang hati kita akan segala yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, apa saja yang dibuat oleh Allah Ta'ala atas segala hambanya, maka kita senang, kita tidak membantah, dan kita tidak menyangkalnya, mengelaknya. Jadi apa saja yang terjadi atas diri kita dalam menjalani hidup di atas bumi Allah, itu semua adalah ketetapan Allah, keputusan Allah, maka terimalah itu dengan hati yang senang. Bukan berarti tatkala kita sakit kita tidak berobat. Bukan berarti itu maknanya senang terhadap ketetapan Allah. Bukan demikian. Kita haus tapi tidak berusaha mengangkat tangan untuk mengambil air diminum. Itu bukan berarti ridha atas qada Allah. Bukan demikian. Kita sudah tahu jika berdiri di tengah jalan, maka mobil akan menabrak kita. Kita tidak berusaha untuk menghindarnya. Kadang sih tengah jalan, matinya bunuh diri. Kan menerima ketetapan Tuhan. Tidak salah. Yang memang Allah hanya kehendaki kah nak mati sit bunuh deng bat tengah jalan ngai poi motor mati, itu salah. Kemudian membiarkan mudarat datang kepada kita sementara kita mampu untuk menghindari daripada kemudaratan itu, itu bukan ridha, senang hati atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi menyangkalnya. Ada juga untuk apa kita berdoa? Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Untuk apa kita mencari jodoh? Jodoh pun sudah ditentukan oleh Allah. Itu bukan ridha atas ketetapan Allah. Sedangkan Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku berikan. Berdoa tetap. Berdoa. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita sakit, maka tugas kita adalah berusaha untuk mencari obat. Asal jangan meyakini bahwa yang menyembuhkan itu obat.
berusaha, ini hati-hati Pak. Nyo ulang-ulang karena ini yang salah memahaminya. Karena mau salah memahami, nyo murtad. Na'udzubillah. Hati-hati. Ketika Allah mentakdirkan, menetapkan, menentukan kita sakit, tugas kita berusaha mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang Allah berikan kepada kita. Bukan berarti kita melawan takdir. Memang itu perintah. Al-ikhtiyaru wajibun. Berusaha itu wajib. Nah, cari obat, kita berusaha pergi ke dokter, itu adalah usaha kita itu agar nanti mendapat pertolongan Allah, penyakit itu dia ambil kembali. Dia hilangkan penyakit itu dari kita. Nah, untuk Allah mengambil kembali penyakit yang diberikan kepada kita, Allah menyembuhkannya, maka harus ada usaha dulu. Baru ada bantuan Allah. Dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita menyembahnya, setelah kita menjalani perintahnya, baru di belakang itu datang pertolongannya. Tapi ketika kita tidak menjalani perintahnya, tidak mau berobat ketika sakit, itu penyakit itu tidak akan pernah sembuh. Secara adat tidak akan pernah sembuh. Karena tidak akan datang pertolongan Allah, disebabkan belum ada usaha manusia itu sendiri. Jadi yang menyembuhkan penyakit itu Allah, bukan obat. Contoh, semua kita ada sakit kepala. Ada meminum bodrek. Jeb bodrek pulih. Nah yang jeb bodrek hanya pulih. Ayah jeb panadol. Nah yang jeb panadol hanya pulih. Payah jak bak doktor je, ibi ubat jenis lain. Menunjukkan kan ubat yang pulih penyakit. Ubat itu usaha manusia agar Allah menyembuhkan rasa sakit yang ada pada manusia. Yang pulih penyakit Allah. Bahkan qul huwallahu ahad, kita akui bahwa Allah itu esa. Para ulama mufassirin menafsirkan bahwa esa di situ esa zat Allah, esa perbuatannya Allah, esa sifatnya Allah. Yang ingin kita bahas, esa perbuatannya Allah. Maknanya tidak ada satu perbuatan pun di atas permukaan dunia ini yang memberi bekas selain perbuatan Allah. Maka bukan dokter yang menyembuhkan penyakit kita. Karena dokter itu perbuatannya tidak mampu memberi bekas. Maknanya tidak mampu memberi kesembuhan. Tapi kesembuhan itu milik Allah. Makanya saya sering katakan kesehatan itu tidak ada di rumah sakit. Kesehatan itu tidak ada di apotek. Triliun kekayaan kita pun mau beli yang namanya kesehatan memang hana. Karena kesehatannya mbak Allah yang nah. Maka ini jangan salah. Jadi menerima ketetapan Allah itu bukan berarti pasrah, tidak ada usaha, itu adalah salah. Salah memaknai senang hati menerima keputusan Allah. Itu salah. Nah, berdoa itu pun dianjurkan. Maka kita berdoa selalu kepada Allah. Ketika usaha telah kita lakukan, apapun telah kita upayakan, ternyata itulah yang terjadi atas diri kita, baru kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketentuan Allah, keputusan Allah yang terbaik untuk kita. Bukan menurut kita, tapi menurut Allah.
Bahkan Allah Ta'ala menyuruh engkau berdoa. Allah menyuruh kita berdoa. Bahkan antara sifat ridha akan qada Allah ialah mendapatkan apa yang disukai dengan mengerjakan sebab musababnya. Sebaliknya meninggalkan sebab musababnya itu adalah menyalahi apa yang diridai Allah. Maka bahkan Allah itu, bahkan antara sifat ridha akan qada Allah itu, kita mengerjakan sesuatu sebab musababnya. Contoh, secara adat, menyuhana talake ba urang haibi. Nyuhana tak pegah ba urang hai tupu tanyo susah. Nyan payah pegah, nyan ge khenri ridha. Ada ketetapan Allah pegah. Berhirmu hana. Kabantu sih kahana le mensiare macam nyuhana tak pegah. Hana. Pegah. Jadi mangatna breh pegah. Nyuhana tak pegah, hana breh. Nyan ke sebab musabab. Jadi sebab musabab itu mesti dikerjakan agar apa yang kita inginkan itu ada. Perle kepeng. Kuwi ni rumah. Preh geti oleh Allah. Nya hana peng. Jadi harus bubuk sebab damang peng putra kerja. Kerja itu menjadi musabab adanya uang. Kerja berlena peng. Tapi menyo rumah kuwi nya hana. Lagi masa Rasulullah sidro sahabat la masjid muzikir geroge. Ani ke rumah dia. Memahami bahwa kalau memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, anak saya tidak akan pernah lapar. Nanti Allah akan memberinya. Dia asyik di masjid berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Ali masuk masjid. Dia tanya, kamu sudah punya anak dan istri belum? Sudah. Dia tempeleng. Gepoh gusai. Tebit. Ya minta rezeki. Raya tak je. Ngan zikir dah ke mana? Manteng raya je. Tanggungjawab. Fardu'in. Kewajiban mencari nafkah untuk anak dan istri. Orang yang sudah memiliki istri, ganti daripada zikirnya itu adalah, tasbihnya, takdisnya adalah mencari rizki. Tanyalah kau, tak terbit irumuh le sebab, tak minta rezeki, tanit saya mencari rizki karena kewajiban yang engkau wajibkan atas saya ya Allah, atas anak-anak dan istri saya. Itu setiap nafas yang kita keluarkan, itu dihitung tasbih oleh Allah. Setiap keringat yang keluar dari kita, Allah menghitung itu tahlil kita. Allah menghitung itu istighfar kita. Tenaga yang kita keluarkan itulah tasbih kita, istighfar kita, takdis kita kepada Allah. Ketika kita mencari rizki karena Allah yang memerintahkan itu, niat kita yang benar, itulah pengganti daripada tasbih, zikir dan lain sebagainya kepada kita seorang suami. Demikian dikatakan di dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah. Maka yang paling utama luruskan niat. Niat dulu. Waktu tubit dia minta rezeki, bismillahirrahmanirrahim. Lu nak minta rezeki ya Allah, atuh kena kewajiban ron. Atuh ni wajib ron atuh lu. Itu. Cari. Jadi itu dihitung amal ibadah oleh Allah. Apabila tak minta rezeki lagi oleh Allah. Tapi menyo kata minta rezeki jika ada kurap macam mana? Jika ada kurap macam mana? Anak tanya, yang nak dosa. Urus KTP ke, muat-muat si belun hana lilih KTP, muat-muat si belun. Nah KTP si urus kali. Apa mau belun hana lilih, wit tak kurap. Nya item. Nyan kan neraka kan tasbih. Tiada dinamakan ridha akan qada Allah orang yang dahaga tetapi tidak mengeluarkan tangannya kepada air sejuk untuk diminumnya. Seperti saya katakan tadi, kita sakit tidak mau berobat.
itu tidak disebut orang yang ridha atas ketetapan Allah. Kita haus tidak mau minum, tidak berusaha untuk mengambil minuman yang ada di depan kita, maka itu tidak disebut dengan orang yang ridha atas ketetapan keputusan Allah. Contoh dong pak, nyo i nyo hana long jejip, long kala long ha babah iplung goro itu mujib. Sang mate long i nyo hana ipa lama bah. Ataupun netre gero ni remo. Yang memang kena bi i nyo oleh Allah hantu ipluk gero i nya ne bukan tutup, ne ha babah mesti 3 minggu, ne nyo mati ha babah. Ini baik salah memahami qada Allah. Anda mungkin salah memahami. Hingga anak harkat le. Ada orang yang memahami ketetapan Allah itu salat pun tidak, puasa pun tidak. Dia tanya gak pakan hana semayang. Kagak kehendak oleh Allah. Laginya kagak ditetapkan oleh Allah. Dia tanya pakan ni cemecu. Kan le orang cemecu. Allah. Kagak kudrah oleh Allah. Kagak iradah oleh Allah, maka le cemecu. Macam ni jak cemecu Allah. Kagak tanya yang cemecu. Allah hanya tepeh dengan but. Punya tepeh Allah dengan but. Kasaban Allah dengan manusia. Yang tepeh dengan but manusia. Yang semayang katanya. Panina Allah semayang. Semayang ada? Katanya. Cuman gebi kuasa oleh Allah. Hingga tak gerak jaro. Tak gerak oleh. Tak gerak lidah. Jadi jangan salah memahami. Ini banyak orang yang sudah mulai keliru memahaminya. Hingga nak payah semayang li, nak payah puasa li, memang kalau yang kehendak Allah. Takdir Allah punya. Nah, ini bahaya. Ini salah. Orang yang ridha akan qada Allah itu mereka bersyukur atas kebaikan yang diberi Allah dari usahanya. Orang yang ridha, senang hatinya atas keputusan Allah atas dirinya itu, dia bersyukur atas kebajikan yang diberi Allah dari usahanya. Tadi kita berusaha begitu mendengar suara azan, mandi cepat-cepat, naik kereta pergi ke masjid untuk salat. Setelah salat, kita bersyukur atas usaha kita, Allah memberikan kebaikan untuk kita. Bersyukur. Gimana kita bersyukur? Setelah salat kita berdoa kepada Allah. Setelah salat kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kadang di dalam salat tadi hati kita tidak teringat kepadanya. Kadang di dalam salat tadi ada bacaan kita yang salah. Kadang di dalam salat tadi ada rukuk kita yang tidak benar menurut Allah, bukan menurut kita. Menurut hukum yang telah Allah turunkan. Kadang di dalam sujud tadi, sujud kita kurang sempurna. Dengan istighfar, sujud tadi yang kurang menjadi sempurna. Dengan bersalawat, sujud rukuk kita yang kurang tadi menjadi sempurna. Dengan salat sunat rawatib, setelah salat maghrib 2 rakaat, mungkin di mana ada kekurangan pada salat wajib tadi menjadi sempurna. Ditutupi oleh yang sunat. Ini maka Allah perintahkan dari syukur. Orang yang bersyukur merupakan syukur itu salah satu ciri-ciri orang itu senang hati menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Allah bisa sakit, beb. Allah bisa sakit, sabar, itu ujian. Kenapa? Mungkin di dalam ilmu Allah dosa kita tidak akan terampuni jika Allah tidak memberikan penyakit itu kepada kita. Misal, na dosa danyo tapohru. Tapi dosanya han gepampun oleh Allah, munyo hana gebi penyakit gula darah ile mesitu. Artinya kagak penyakit gula darah dan sabar, dosa yang tidak diampuni dengan hal yang lain, dengan sebab itu menjadi diampuni oleh Allah. Tapi kita tidak tahu.
Dalam hukum, dalam ayat, dalam hadis menang. Jadi setiap Allah beri penyakit kepada hambanya, itu adalah ujian. Ujian itu Allah ingin memberikan ampunan yang besar untuknya, maka dia harus melalui ujian. Kalau tidak, dia tidak akan pernah naik kelas. Jangan pernah kita mengatakan diri kita orang yang beriman kalau kita tidak mau menghadapi ujian. Setiap yang sudah mengaku beriman, maka dia akan diuji. Allah ingin melihat imannya itu apa di ucapannya saja, atau memang menyatu antara hati dengan ucapan dan perbuatannya. Lagi orang mana? Cinta pegah selung cukup sayang, cukup cinta ke Rasulullah. Karena Rasulullah cukup berat cinta ke lu. Tapi syariat Rasulullah kita abaikan. Salah satu syariat Rasulullah, aku titipkan kepada kalian anak-anak yatim dan para fakir miskin. Anak yatim kita telantarkan. Fakir miskin kita biarkan hidup di dalam kesusahan, tidak makan berhari-hari. Di mulut kita cinta kepada Nabi, perbuatan kita menentang syariat Nabi. Mana yang benar? Seperti saya katakan 2 Jumat yang lalu, mengatakan umat Nabi itu siapa saja bisa. Mengatakan hamba Allah siapa saja bisa. Diakui dia sebagai hamba Allah, diakui dia sebagai umat Muhammad, belum tentu. Nah, syarat. Salah sabuh ji mampu bersyukur. Maknanya mana? Kita jangan wate kali dah semayang kah hana dihuli Allah. Maknanya semayangnya hana ruh Allah, hanya ikut campur dengan Allah. Yang memang roh. Padahal menyogocok beok 3 bak tubuh dan oleh Allah, kamu menjadi orang idakra. Menasyid, ketika kita menerima sesuatu dari manusia, kita melupakan Allah yang memberi rezeki itu. Yang nampak adalah manusia. Nah, ini tidak bersyukur atas usaha kita yang Allah berikan kebajikan itu, tapi kita tidak mampu bersyukur. Yang bahasa yang sering kena untung nadron, menyuhan nadron kadu ngaborong. Itu keliru bahasanya. Kebaikan kagak pilih Allah atau usaha agaknya, tapi dia tidak mampu bersyukur. Hati hanaruh dalam golongan orang yang rida atas ketetapan Allah. Dan menyalahkan diri sendiri jika keburukan yang diterima, sambil terus berusaha dan memperbaiki usahanya, semoga Allah memberi kepadanya kebaikan. Dan orang yang disebut itu adalah ridha kepada Allah subhanahu ketentuan Allah adalah dia menyalahkan dirinya ketika keburukan menimpa atasnya. Tidak menyalahkan Allah. Yang disalahkan adalah dirinya. Sambil dia terus berusaha memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Sehingga keburukan menimpanya itu, terus dia berusaha sehingga Allah memberikan kembali kebaikan kepadanya. Tanya dah sembahyang na, tak puasa na, tak jakbut na, tak kengkegop hana. Tajak itu lagi na roy bak binih jalan, bak jalan roy. Ipok si legop beradikun. Bek dah bersalah Bek dah bersalah Allah. Kesumayang na dumpuna kuku kegok hana kujak bak jalan roy, ku ipok si hana di Tuhan. Ya. Bersalah. Ada sesuatu mungkin yang kita tidak tahu bahwa itu menurut Allah salah, menurut kita tidak salah. Ataupun memang Allah menginginkan kita itu menangis.
Allah hawa gena kalan imata getanyo. Ya. Cukup hawa karena sayang getan, karena galak getan Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita. Allah ingin melihat kita menangis. Cukup senang dia kalau melihat air mata kita meleleh, air mata kita keluar. Allah senang dan cinta kepada kita. Kadang Allah menginginkan itu. Kalau tidak demikian, kita tidak bertambah dekat dengannya. Sementara Allah rindu kepada kita agar kita terus mendekat kepadanya. Nah, nyok di luar insting dia hanya ingat dia. Karena Allah menginginkan itu. Karena kita dah sembahyang hanapri, kita salat siang dan malam, bangun tengah malam tahajud. Orang yang tidak salat itu yang kaya. Naik Fortune, naik Robicon, sementara salat enggak pernah, malah asyik pakai celana pendek main judi. Main ini jih mutamah kaya-kaya ju. Jangan hek tadi kui tengah mutamah gasin. Hana de Allah kan. Bukan itu. Orang diberi kaya oleh Allah, dia tidak beribadah, bukan berarti Allah cinta kepadanya. Bukan berarti Allah itu sayang kepadanya, tidak. Malah Allah itu benci. Maka Allah istidrat, bahasa tauhidnya istidrat. Allah membiarkan dia larut di dalam dosanya dengan Allah berikan keseluruh keinginannya itu. Dan mana tujuan Allah? Allah ingin mematikan dia dalam keadaan hina. Itu istidrat. Azab berbungkus nikmat. Ini banyak orang terlena. Azab Allah, tapi berbungkus nikmat. Pakaiannya nikmat. Padahal itu adalah azab. Ini orang banyak terlena. Mana ya? Ini coba lihat. Orang yang diberi kekayaan oleh Allah, dia tidak salat, asyik melakukan maksiat kepada Allah. Umumnya orang itu lalai. Dia menganggap bahwa Allah senang dengannya. Padahal itu salah. Kita yang salah tidak diberi kaya oleh Allah, bukan berarti Allah tidak cinta. Tapi Allah ingin menyelamatkan kita. Karena Allah sudah tahu, kalau saya beri kaya dia tidak akan pernah sujud lagi di masjid ini. Dia akan lalai. Dia akan terjebak dengan maksiat. Dia akan dilalaikan oleh kekayaan yang ada padanya yang aku titipkan. Maka biarkan dia dekat denganku. Aku biarkan kamu dalam kemiskinan karena aku lebih senang kamu dekat denganku sebagai hambaku. Itu keinginan Allah yang terbaik untuk kita. Yang jelas tidak ada keinginan Allah untuk hambanya itu Allah menzalimi hambanya, tidak pernah. Apa yang Allah tetapkan kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita, bukan untuknya. Nah, lagi anak kan? Lagi anak baru mu 15 tahun 16 tahun. Ikli jimo ba ya ne blo Honda ta bo ya long kuno Honda go pijai kula Honda hantar beliau. Pakai memang golong masa ji pakai Honda. Munyo tak ada Honda ji binasa. Munyo tak perlu sim ba ji Honda jai kula binasa ji karena golong masa tajuk Hondanya tadi. Maka hantar beliau. Allah lebih hebatnya. Munyo golong masat gejuk katanya golong mampu untuk pakai harta kekayaannya hang gejuk. Apabila Allah sayang, tapi munyo Allah memang benci ke katanya gejuk, memang gejuk pembinasaan. Maka kan sering kepegang mulianya manusia pada Allah itu tidak terletak pada pangkat, jabatan, harta kekayaan, tetapi mulianya manusia pada Allah itu tergantung pada takutnya kepada Allah itu sejauh mana, seberat mana takutnya kepada Allah. Jadi tidak. Maka itulah ketika kita mendapat keburukan, anggaplah itu adalah ujian. Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan yang mungkin tidak kita dapatkan kebaikan itu, melainkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ridha akan qada Allah adalah perangai yang terpuji. Ridha, senang hati terhadap keputusan Allah,
itu merupakan sifat kelakuan yang terpuji di dalam agama. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Allah ridha terhadap mereka. Mereka yang mana? Yang beriman dan yang mengerjakan amal kebaikan. Amanu wa amilus salihah. Allah ridha terhadap orang yang beriman dan yang melakukan amal kebaikan. Dan mereka pun meridai terhadap Allah. Orang yang beriman dan melakukan kebaikan itu pun ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, kata Allah. Maka apapun ketetapan Allah, terimalah dengan ilmu dan kesabaran. Walaupun menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itulah yang baik untuk kita. Kecuali seperti yang saya katakan tadi, kita dalam bermaksiat, tapi hidup senang, tenang, itu berarti hati-hati. Hati-hati, sudah berada di lampu kuning. Tinggal masuk ke lampu merah. Jadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'adati bani Adam ridahu bima qadahu Allah, wa min syaqawati bani Adam sakhatuhu bima qadallahu lahu." Setengah daripada kebahagiaan anak Adam, ia meridai apa yang diqada oleh Allah Ta'ala. Dan dari kecelakaan anak Adam ialah benci akan qada, keputusan Allah Ta'ala atasnya, baginya. Kata Rasulullah, salah satu daripada kebahagiaan kita itu adalah menerima dengan senang hati keputusan Allah Ta'ala. Jika kita tidak menerima dengan senang hati keputusan Allah itu, maka itu merupakan kecelakaan bagi setiap kita. Maka dalam hidup ini, kita jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah mengatakan, wa man lam yarda 'alal qada'i, barang siapa yang tidak senang hati atas ketetapanku. Dalam hadis qudsi kata Allah, wa man lam yashkur 'alan ni'mati, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku. Wa man lam yasbir 'alal bala'i, dan barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, kata Allah, ukhruj min tahtis samai wa rabban siwaya, silahkan keluar dari bawah kolong langitku, cari Tuhan lain yang selain daripadaku. Bek kamu Tuhan le kedung kan Allah. Tubit iup langit dong, pak langit le. Nyan kau ngeh kan Allah. Nah, di Hanari Dali ni, nyan kami. Itu hadis qudsi dan itu sahih. Ulang kata, wa man lam yarda 'alal qada'i, barang siapa yang tidak rida atas ketetapanku, kata Allah. Wa man lam yashkur 'alan ni'mati, barang siapa yang tidak syukur atas nikmatku. Wa man lam yasbir 'alal bala'i, barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, atas bala, ukhruj min tahtis samai, keluar dari bawah kolong langitku, kata Allah, wa rabban siwaya, dan cari Tuhan lain selain daripada aku. Yang kakreh kemari Allah. Manduk haya cat dan manusia, pat langit lain je pegahnya. Saja pegat langit. Urangnya be'le pegah je pegat langit. Getantang li Allah, geken li Allah. Kanci pegat gukai, lagi gukai yang long pegat yang nak bakah urangnya. Ci pegat. Hi. Hanhi. Seputuh hujung jaronya. Ujung jaronya putuh sikit. Mekan putuh. Cijak micai kedai ni mekan.
Hana. Berhi lagi atas Allah pergi hana. Hari ini kalau memang kita mengatakan long cara long ilmuan gebila Allah ilmuan je, tak ada masalah. Waktu tanik pegat ubat, pegat bahan kedua, becok bahan yang kagak pegat Allah. Kada becok beruh yang kagak pegat Allah, ci pegat beruh dah. Ini hayu tak ada yang ilmuan, je tak pegat beruh, ci pegat beruh punya ci. Ya pegat. Ci pegat beruh. Lagi pegat Allah pegat ci pegat. Hana. Ya, ini dekat beruh. Untuk pegat beruh plastik. Kalau anda baju kata gelang nafah ni. Bek pegat hayu tau. Mandu muronyo yang tak pakai titipan ada Allah yang dapat sambang dah putah. Yang hantar terima keputusan Allah putah. Putah yang hantar terima. Bana pangkat baju habis hurung mandum dia ajih tanya. Tang kayu tak tanya. Anggu wet bawa oleh Allah baca bam gebi stroke kah hanya 5 minit ataupun gebi terjepit saraf bam supit saraf baca kamu momen hanya lekli ada tempat ini tiba jaruh nak bergerak ni gebi supit saraf sagai Allah penyempitan saraf di rumah sakit dan wapu sagai punya secara medis kalau operasi lumpuh total. Kalau operasi lumpuh total. Tingkat gepu sempit saraf mantap terjepit saraf. Lebih oleh Allah. Hana le daya adanya. Payang kaya pun. Putra yang hebat dat ini. Hana le daya. Berangkat saja. Oh daya tak pangkat. Berangkat saja. Punya gepu sempit tu urat saraf mantap oleh Allah ya. Saraf gepu sempit sarafnya. Habis berjalan ini. Jadi mesti ingat dia. Karena ketetapan Allah itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Maka diperintah kita selalu berdoa agar keputusan Allah itu selalu yang terbaik untuk kita. Kalau pegah apa Allah? Ya, pegah, ya Allah. Aku ingin selalu hidup di dalam bimbingan dan petunjuk daripadamu dan serta perlindunganmu, ya Allah. Jadikan kebahagiaan di dalam rumah tanggaku. Minta kepadanya agar dia memutuskan yang terbaik. Ini menurut wate kasering talake. Anda bak manusia ke mana? Kasering tahe. Anak dia untuk ijah ya hana belum boleh. Hana ada pula. Tengah ijah dia hana belum boleh. Dia hana belum boleh. Nge ujung berjak belum. Allah lebih hebatnya. Ketika kita talake tapi ke malaikat kajuk dia. Kajuk dia. Kabi itu. Iperlek gelong ini. Iperlek gelong. Ketika kai iperlek gelong bi. Panit? Pum net. Karak bi. Nah, orang yang rida akan qada Allah adalah orang yang terpimpin hidupnya. Untuk nekalan seorang hamba Allah itu yang hidupnya itu bersahaja, hidupnya itu terpimpin, maka lihatlah bagaimana dia menerima keputusan Allah atas dirinya. Kita ingin melihat teman kita hidupnya itu bersahaja. Lihatlah bagaimana dia menerima keputusan Allah atas dirinya. Kalau dia mampu menerima dengan kesenangan hati dan dengan kesabaran dan syukurnya, berarti hidupnya itu bersahaja. Nya meri hudip urangnya beda dengan hudip dia. Beda tu. Susah hana ada doa ba urangnya, senang hana ada doa ba urangnya, sakit hana ada puji. Ibadah lagi biasa ini. Di rumah hana huwa sapi hana ada puji dia. Ada sang senang jauh dia. Nah, itulah orang yang mampu menerima ketetapan Allah dengan baik. Tidak resah gelisah, hudib tidak resah dan gelisah. Tidak susah, tidak apa-apa. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak akan pernah putus asa. Terus dia berusaha untuk meraih kasih sayang Allah dalam hidupnya. Tidak dihanyuti oleh perasaan marah. Kemudian ketika apa yang dia inginkan tidak terpenuhi, maka dia tidak marah. Tidak marah. Dia terus tetap berusaha
berusaha agar keinginan dia dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan tetap menyadari taraf dirinya dan kebolehan dirinya dan tetap menjalankan ikhtiar dengan penuh harapan. Alah orang yang menerima keputusan Allah itu, dia menyadari tentang kedudukannya. Dia ini adalah hamba. Dia ini adalah manusia, bukan raja. Dia bukan Tuhan, tapi dia manusia. Dia tahu kedudukannya, dari mana asalnya, kemana akan kembalinya, dan dari mana dia akan dikembalikan lagi ke atas bumi ini. Dia tahu siapa dirinya. Dan dia tahu tentang kemampuannya. Kemampuannya itu ada batas. Kehebatannya itu ada batas. Kecerdasannya itu ada batasnya. Dan kecerdasannya itu tidak mampu memenuhi keinginannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu. Dan tetap menjalankan ikhtiar. Dia terus berusaha dengan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan kepada Allah. Ini berusaha sambil bertawakal. Berusaha menggantungkan harapan kepada Allah, tidak pernah menggantungkan kepada manusia, karena dia tahu seluruh hidupnya, seluruh permasalahan di dalam hidupnya itu yang mampu memberi solusi dan menyelesaikan permasalahan di dalam hidupnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon maaf, dan waktu Isya pun sudah sampai. Tuan akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.